Meski terpinggirkan, mereka tidak pernah mengeluh atau meminta hal-hal baik. Mereka hanya menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Soal pekerjaan, salah satu hal tersulit bagi waria. Simak kisah mereka. Sebatas ingin survive ya, ingin diterima saja sebagai waria. Waria adalah bagian dari masyarakat seperti itu. Seperti itu. Kemudian juga ya jalani aja seperti teman-teman yang lain. Dan ibu Mami itu dulu sempat hidup sebagai seorang pekerja seks waria di jalanan tahun 78 sampai 93, cukup lama, 15 tahun. Baru di tahun 93 itu isu HIV itu mencuat di Indonesia, di negara kita. Sulit, begitulah keadaannya. Dan saya harus mengalami itu, dan bukan hanya saya, hampir semua teman waria yang pernah jadi pekerja seks itu pasti mengalami hal-hal yang seperti itu, menjijikkan gitu ceritanya, yang serem-serem gitu. Tapi yang jelas itu menjadi trauma dan tidak akan terlupakan ya. Jadi saya itu pernah ya dikatakan diperkosa, kalau lapor polisi diketawain, tapi ya saya diperkosa sebetulnya. Kadang polisi juga gitu, tidak pernah berpihak pada kami yang sudah teraniaya ini. Karena waria jadi nggak pernah ditindaklanjuti ya. Kadang gitulah. Saya itu pernah menyoroti seorang Mami Vin, rasanya tak sanggup untuk ikut mengalami kisah hidupnya. Bahkan hanya mendengar, realitanya masih banyak orang yang menganggap rendah seorang waria. Saat kalian melihat cerita hidup mereka, hal apa yang terbesit di benak kalian? Seorang popon sering menjadi pengamen untuk memenuhi isi perutnya. Kalau kan namanya joget ya, jadi capeknya tuh double gitu. Oh ini kerja, tapi aku cantik. Cici sekali. Belum tahu mau ngamennya kapan lagi, belum tahu. Soalnya besok tuh kan bukan ngamen, job gitu. Soalnya aku kan nunggu yang dari Bali. Kalau dari Bali oke, alhamdulillah kan aku kan bisa ngekos lagi di sini, ngamen lagi, kembali lagi lah nyari duitnya kan emang di situ. Memakai make up, apakah salah? Justru ia mempelajari semua itu hanya lewat video YouTube. Ini pipil. Ini pipil. Oh diriku, aku masih ketinggalan. Kaum-kaum hebat ini menginginkan adanya pekerjaan di sektor formal. Ini sosok Cassandra yang mengutarakan isi hatinya. Nggak bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Jadi kayak Mbak Jamila, kayak aku ini nggak bisa kerja di dunia formal. Kalau di Indonesia kan belum ada. Jadi kesulitan teman-teman waria itu sebenarnya karena kita tuh punya potensi, punya kualitas, punya
punya skill, kemampuan, tapi terhalang dengan dunia formal yang memang belum mengizinkan kita untuk bekerja sebagai mana mestinya kita berekspresi. Jadi kalau kamu pengen kerja di dunia normal ya kamu nggak usah pakai wig, kamu nggak boleh pakai bedak, kamu nggak boleh pakai lipstick. Kamu kalau fisiknya laki ya kamu pakainya baju laki-laki, celana laki-laki gitu. Seandainya kita tuh kepengennya, aku tuh kayak Mbak Jamila mungkin, aku tuh sukanya make up, aku pengen kerja di salon itu dong. Itu belum tentu pihak salonnya nerima. Meskipun tahu teman-teman kita tuh punya kualitas sama skill yang luar biasa hebat ya. Tangan waria sama orang normal kan beda. Jangan pakai normal, orang street sorry, biar nggak terlalu mengkotak-kotakkan. Nah, kesulitan kita itu kayak saya pribadi, saya kerja di dunia formal saya nggak begini kak. Saya harus berganti kostum sebagai seorang laki-laki kayak masnya itu, gitu kan. Saya celana panjang, t-shirt biasa gini, gitu kan, tanpa make up, tanpa bedak. Ya meskipun saya masih kadang pakai lip gloss ya. Meskipun gitu saya pakai lip gloss, pakai serum ya masih ya. Cuman yang saya sayangkan di pemerintahan ini belum bisa mengizinkan kami mengekspresikan diri di dunia formal. Maksudnya dalam artian bekerja ya, konteksnya bekerja. Bukan kalau kehidupan oke lah, kamu saya gitu. Meskipun ada beberapa orang yang mendiskriminasi kita, kelompok termarginalisasikan seperti ini, tapi nggak masalah. Ketika kita ngelihat beberapa teman-teman waria yang udah tua, oke, dulu dia pekerja seks, tapi ketika dia tua, apa dia mau jadi pekerja seks selamanya? Kan nggak mungkin. Ketika beberapa teman waria yang tua ini mempunyai skill, kemampuan kayak seperti memasak, kenapa tidak memberikan kesempatan mereka untuk bekerja di sebuah restoran? Nggak usah restorannya ke ketinggian, rumah makan yang memang gajinya juga, salarinya nggak lumayan lah untuk masa tua mereka gitu. Atau teman waria yang kebanyakan kan nggak ada yang merit kan, kebanyakan nggak ada yang menikah, otomatis kan masa tua mereka kan sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk mereka menikmati masa tua dengan keluarganya sendiri, misalkan kamu adiknya dengan adiknya sendiri gitu kan, menikmati masa tua, kita menikmati masa-masa pensiunnya dia dari pekerja seks, menikmati masa-masa pensiunnya dia jadi pengamen, itu jadi kan indah gitu loh. Cuman kalau aku rasa ini pikiran waria yang belum terlalu senior ya, ini waria kecil, masih kecil banget, masih belum tahu dunia yang begitu lewatnya. Terus kalau udah melalang buana sampai Bali belum lah, masih kurang pengalaman sama Kak Jamila, beda lah ya. Oke, restorannya kan lumayan gede dan untung-untungan juga aku terima ke situ kan. Ya udah, aku coba deh. Aku coba dress like a man, tapi tetap kemenye, tetap aku kemenye, enggak tak hilangin kemenyeknya. Hello coming, aku gitu. Yes, thank you darling, kayak gitu. Enggak tak main-mainin, enggak. Maksudnya sok-sok cowok enggak. Karena biar orang tahu, bos kan lambat laun kan dia akhirnya mencair sendiri, yang tadinya marah-marah gara-gara aku ketilang kemayu gitu. You a man, don't be silly. No, I'm like this. Dia nggak bisa mecat karena kan kita tentang kontrak. Enaknya dibalik gitu. Kita udah kontrak. Penaltinya kan lumayan gede kak. Jadi kan ketika aku mengundurkan diri sebelum kontrak itu selesai, aku bayar dia loh. Cost sistemnya dia itu. Kalau dia mecat saya sebelum kontraknya selesai, dia bayar saya. Gede loh, 35 juta loh. Ada kontrak saya itu. Makanya aku tuh selalu bikin masalah dia dipecat. Tapi gak dipecat-pecat kan, anjay memang gitu orang. Dia apa tuh dipecat gitu loh. Lebih lanjut, saya mengajak kalian untuk berkenalan dengan sosok Jenny. Memilih suatu keadaan di mana berbeda dalam keluarga itu sangat sulit gitu. Suatu tantangan di mana memulai cara berpikir, memulai cara berkehidupan di luar keluarga itu ya sangat sangat dalam banget kalau menurut saya ya. Tapi mungkin dulu pernah ngalamin hal namanya
masa-masa di kita itu diuji dengan ini apa, turun naiknya ini apa ya namanya tuh, sisi psikologis dan mental. Ketika kita semakin bertambah usia, semakin bertambahnya kita berjejaring, sering sharing, itu akan menguatkan kita, bukan hanya dari stigma ya, tapi mengolah mentalitas kita. Berantem dengan orang pernah, gebuk-gebukan nyampe polisi datang, itu pernah. Mami Ruli saya dan teman satu almarhum, karena dia mengganggu kita. Kalau kita mengganggu mereka, kita ngamen nggak pernah pegang-pegang orang atau genit ke orang. Saya ngamen dengan seperti biasanya. Saya punya prinsip ketika saya ngamen, saya nggak pernah mohon maaf, nggak mau ini. Kita kalau orang ngasih ya saya terima, tapi kalau untuk ini nyodorin tas kayak malam gitu gini, nggak mau gitu. Dan saya lebih ke arah komunikasi aja gitu kalau ngamen gitu. Justru saya pengen membangun perspektif bahwa kaula muda yang sekarang secara milenial, yang mungkin secara aspek sosial terlalu banyak ke individualis tanpa melihat bagaimana. Kamu jangan melihat pengamen hanya kamu bisa memberi, kamu merasa bangga, itu salah. Ngamen bukan untuk diberi, tapi kamu apresiasi aja komunikasi. Itu menjadi hal yang sangat bagus. Uang nggak belum dapat, nggak pulang, ya tidak ongkos 15.000. Karena saya pasti kesana itu hanya membawa hanya untuk satu ongkos gitu, nggak pernah bawa banyak gimana gitu. Endingnya karena saya mungkin dipercaya orang, saya juga ketika ngamen sering banyak komunikasi dengan ownernya yang ini apa, yang punya apa lesehan dan parkir, itu menjadi benefit buat saya. Ketika saya ada kesusahan, ada juga yang banyak orang yang menolong saya. Bahkan ketika ngamen pun, ayo pulang bareng arah sana. Tapi kalau cowok diajak pulang bareng, saya nggak mau. Kalau dia hamil loh, saya bilang gitu. Udah siap nggak dengan kehamilan ini? Kalau belum siap jangan. Betul, pakai kondom, saya bilang. Tapi melakukan itu harus ada kesepakatan atas dasar bukan pemaksaan. Salah satu laki dipaksa sama perempuannya atau perempuan dipaksa, itu salah. Ada ranah undang-undang. KJIS kadang nerangin bahasa-bahasa porno aksi, bahasa dewasa, di mana mereka jangan sampai ngalamin kayak hal kajian ini ketika penjajakan diri itu apa ya, bukan banyak rintangan ya. Jadi ya udah kayak Julukannya Putri Biru. Ia tidak pernah malu untuk mengerjakan apa yang menurutnya benar. Pertama ketika saya mengetahui secara perbedaan ketubuhan di saya, terus saya ngalamin waktu itu mungkin nggak ngerti bully ya, taunya digunjing orang, kok kamu berbeda sih cara ngomongnya, kok ketika jalan kayak bebek, ketika berkegiatan saya lebih dominan, tidak menyukai yang maskulin gitu ya. Nah, saya juga mempertanyakan kenapa saya bisa begini gitu. Cuman waktu itu keluarga saya tidak mempermasalahkan terkait apa yang saya alami itu gitu, karena secara ilmu pengetahuan di keluarga saya belum paham mengerti terkait dengan perbedaan itu gitu Kak. Berbeda dengan sekarang gitu ya, banyak ilmu pengetahuan yang ketika secara biologis kawan-kawan itu ada perbedaan, berarti ya dia ngalamin suatu perubahan hormon gitu ya. Nah, dari hal ketika saya kecil, dewasa, sampai saya bisa cara berpikirnya udah menikah sesuai dengan usia gitu. Terus saya memutuskan untuk berpenampilan feminim karena terobsesi oleh keadaan saya sebagai feminim gitu. Saya merasa saya nggak gitu. Saya nggak suka punya kelamin
maskulin gitu. Saya nggak suka, kenapa saya saya dengan cara mengekspresinya ketika ibu saya ke kantor, ketika nggak ada keluarga ya, pas pulang sekolah waktu itu saya memulai melakukan make up gitu, terus berpakaian feminim gitu. Ya, sampai di titik waktu SMA itu saya ketahuan gitu. Apa yang saya lakukan itu akhirnya dilarang oleh keluarga gitu. Sehingga saya antara perasaan kecewa, perasaan yang keingintahuan terhadap diri saya, sehingga saya sering keluar rumah. Kebetulan di Bandung itu ada rumah dinas almarhum kakek saya. Dan tempat kumpulnya para banci di situ kan, tempat nongkrong hotspotnya gitu. Ya awal juga saya takut ketika dengan mereka gitu, takut saya tidak tahu caranya bagaimana mendekatkan diri, padahal saya sama dengan mereka gitu. Karena itu tadi terbelenggu oleh keadaan di keluarga yang tidak memperbolehkan saya berekspresi secara perempuan, sehingga saya nyamannya ada di pelarian gitu. Sampai ke orang tua sampai nyari-nyari, sampai mengultimatum ketika saya waktu itu ketahuan nongkrong udah full make up, udah teliti di mana saya menjadi seorang feminim gitu ya. Terus dia mengucilkan saya dengan mengultimatum waktu ada almarhum ayah saya waktu itu. Kalau kamu seperti itu, apa yang kamu harapkan ke depannya? Kamu hanya menjadi orang gila yang ya tidak ada gunanya kamu kayak gitu. Waria yang satu ini, sosoknya membuat saya kagum, bahkan hampir tak percaya, karena ia sangat peduli dan gemar membantu orang lain. Kanan kiri putar-putar jari aku. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Hai para ladies, goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Makasih ladies. Ya. Oh, tutup ya. Mau tutup katanya. Tanya baik. YouTuber. Kita subscribe ya. Jangan lupa di like, di share loh. Lebih rasanya. Lauk sate. Dengan saanan nih, apa ya nang? Yang dibanding rokok. Ngombe kembang tahu, rasanya kayak buyuai. Jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy, kita goyang dua jari, kanan kiri, putar-putar jari asik. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Goyang dua jari, biar
biar kita happy. Makasih kakak-kakak. Boleh say. Jadi marahin ya mas. Gimana? Kamu sudah bersyukur hari ini? Memang tidak mudah, tapi selalu ada jalan untuk yang mau bertahan dalam kesulitan.